Perlu kita memahami syarat Alkitabiah dalam mempergunakan bahasa roh. Satu. Dan syarat ini seringkali tidak terpenuhi di dalam diri sebagian orang yang mempergunakan bahasa. Harus dimengerti dan dipahami dirinya sendiri atau ada orang lain di tempat itu. 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucap di udara. Artinya Bapak Ibu, orang yang berbahasa roh dia tidak mengerti. Nggak ada orang juga yang mengartikannya. Apa artinya? Nggak ada gunanya sebenarnya. Nggak ada sedikit pun kontribusinya untuk pekerjaan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun membawa harum dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak ada. Sia-sia. Maka artinya apa? Kasihan sebenarnya. Jemaat-jemaat yang ikut-ikutan memburu bahasa roh. Dan juga beberapa oknum hamba Tuhan. Kasihan sebenarnya. Bapak Ibu kita nggak mau kan hidup kita sia-sia kan? Kita mau hidup kita bertampak berguna kan bagi Tuhan dan juga bagi orang lain kan Bapak Ibu. Mari kita lakukan apa itu. Yang kedua, ada satu peristiwa dan peristiwa ini sebenarnya diklaim menjadi peristiwa fenomenal tentang penggunaan bahasa roh. Yaitu pada hari Pentakosta. Orang-orang percaya saat itu dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka bisa memakai bahasa lain, memakai bahasa bangsa lain. Tolong Bapak Ibu perhatikan, saya baca. Kisah para Rasul 4 ayat 4 sampai 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Bapak Ibu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang sudah bertobat terima Yesus. Dalam bahasanya di sini orang yang saleh. Dan juga ada dari bangsa-bangsa lain yang hadir di kota Yerusalem yang sudah bertobat pada Kristus. Ketika turun bunyi itu maksudnya suara Roh Kudus, berkumpul, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu rupanya berbahasa roh, tetapi jenis bahasa yang mereka pakai adalah bahasa orang-orang yang ada yang hari di tempat itu. Ayat 7. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Orang-orang para murid itu Bapak Ibu. Lalu orang-orang percaya yang mendengarkan para murid itu berbahasa roh, artinya memakai bahasa mereka. Ya, memakai bahasa suku bangsa mereka, begitu Bapak Ibu. Lalu mereka katakan begini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab ada di tempat itu waktu itu Bapak Ibu. Para murid itu bisa berkata-kata pakai bahasa suku bangsa mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau komparasikan dengan bahasa roh yang umum hari-hari ini kita dengar dan dipakai banyak orang. Kok beda ya? Dengan yang dipakai oleh para murid di kisah para rasul. Beda sekali Bapak Ibu. Bahasa-bahasa roh yang sering hari-hari ini kita dengar dipertontonkan. Tidak lain tidak lain tidak kurang apa Bapak. Sikala bala 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 bala. Jualan bala bala jualan bala bala bala. Berapa satu bala bala? Itu doang. Dan berulang itu tiap minggu. Bapak Ibu saya mendalami Alkitab. Sudah lebih dari 4 kali saya baca Alkitab berurutan dari PL sampai BB. Udah lebih dari 4 kali.
Saya mendalami teologi, saya nggak pernah menemukan loh Bapak Ibu. Bahasa sikala bala-bala itu, ya, nggak pernah saya temukan itu dalam kitab. Menjadi bahasa, nggak pernah. Yang saya tahu, fenomena bahasa roh yang pertama kali muncul di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Itu justru memakai bahasa bangsa lain kok. Yang artinya apa? Murid-murid itu waktu itu dalam suatu waktu tertentu Bapak Ibu. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka langsung bisa memakai bahasa orang Arab. Mereka bisa memakai bahasa orang Pertia, bahasa orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, bahasa orang Yudea, bahasa orang Kapadokia, bahasa orang Pontus, bahasa orang Asia, bahasa orang Frigia, bahasa orang Pamfilia, bahasa orang Mesir dan Libya, Kirene. Itu yang langsung keluar dari mulut, dari hati, pikiran dan mulut para murid itu. Sebagai salah satu bukti bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang memakai, ya orang yang datang ke kota itu yang mana para murid itu memakai bahasa mereka, heran dan bingung mereka. Mereka ini kan orang Yudea, orang Galilea. Kok mereka bisa tahu bahasa Arab, bahasa Elam, bahasa Pertia? Artinya Pak, karunia berbahasa roh. Tidak selalu pakai bahasa si kala bala-bala, jualan bala-bala dan berapa bala-bala satu satu biji, enggak begitu Bapak. Bahasa roh itu juga bisa dipakai Tuhan dengan apa? Pakai bahasa manusia biasa. Saya jadi ingat pengalaman dosen saya dulu Bapak. Waktu pertama kali dia datang ke Bandung. Dia ini orang Batak dosen saya. Lalu mereka buat acara KKR di sebuah kota, di sebuah daerah pedalaman di daerah Jawa Barat. Bapak Ibu. Nama tempat itu adalah suku Baduy. Ya, suku asli orang Sunda kan orang Baduy kan. Bahasanya juga beda. Udah pasti Bapak Ibu. Teman saya ini nggak tahu bahasa Sunda, apalagi bahasa orang Baduy. Tapi waktu Tuhan kirim dia ke sana untuk memimpin sebuah KKR, dia bilang, saya menyampaikan setiap ayat demi ayat, menjelaskan ayat demi ayat sesuai dengan bahasa orang Baduy. Dari awal sampai selesai saya khotbah dia bilang, sampai tantangan terima itu. Dan saya nggak pernah ikut training atau kursus bahasa orang Baduy dia bilang. Dan pengalaman itu hanya pernah terjadi waktu saya melayani orang Baduy. Maka dia bilang, saya yakin itu adalah bahasa roh yang sama persis waktu orang-orang percaya, orang para murid-murid Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Artinya Bapak Ibu selama ini kita banyak sekali salah paham dan akhirnya pahamnya salah. Dan berujung kesalahan dalam mempraktekkan, mempergunakan, bahkan juga apa menyalahgunakan karunia bahasa. Yang ketiga bisa kita belajar dari sini Bapak Ibu. Bahasa yang dipakai dalam Kisah Para Rasul 2 ini ayat 4 sampai 11 dimengerti oleh orang-orang Yahudi, orang Arab, orang Libya, orang Mesir. Karena bahasa roh yang mereka pakai itu adalah juga menggunakan bahasa bangsa lain. Sehingga memang tidak perlu ada penafsir di situ. Karena jemaat yang datang pada waktu itu adalah jemaat-jemaat juga yang sudah memahami setiap bahasa yang dipakai oleh para murid. Karena mereka-mereka yang datang pada saat itu adalah terdiri dari ada orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus Asia, Mesir, Libya, Kirene, dan Arab Bapak. Ini kan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Bahasa roh bisa juga Tuhan pakai dalam bentuk bahasa manusia seperti di atas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Jadi tidak selalu dan tidak boleh langsung kita mendoktrin menyimpulkan bahwa bahasa itu harus selalu pakai bahasa sikarabara di daerah silabala enggak bisa. Jangan. Hati-hati itu Bapak. Saya masuk sedikit lagi lebih jauh proses cara pemakaian bahasa roh. Yang pertama, orang yang bisa berbahasa roh harus menafsirkannya.
1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Artinya apa? Proses syarat pemakaian bahasa roh itu haruslah orang itu bisa orang berbahasa roh itu harus bisa menafsirkannya atau mengartikannya. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau dia tidak dikasih Tuhan karunia mengartikan, menafsirkan, lebih baik diam aja. Yang kedua, orang yang berbahasa roh tidak hanya berdoa melalui rohnya, tapi juga dengan akal budinya. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak benar. Seringkali ada orang yang berbahasa roh mengklaim, ya hanya roh yang berdoa kepada Tuhan. Maka apapun yang diucapkannya tidak perlu dipahami dan dimengerti akal dan pikirannya orang lain salah. 1 Korintus pasal 14 ayat 12 sampai 14 jelas. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, jadi karunia bahasa roh itu peruntukannya untuk bangun jemaat. Maka di situ tadi harus ada orang yang mengartikan atau dia sendiri bisa mengartikannya. Kalau nggak ada, diam aja kata Paulus. Ya, yang ketiga, kalau ada orang yang berbahasa roh, minimal dua atau sebanyak-banyaknya tiga. Ada di persekutuan itu, ada di ibadah itu, ada di tempat itu. Tanpa janjian. Tanpa berkoordinasi dengan orang berbahasa roh. Tuhan memutuskan, Tuhan menentukan, Tuhan memberikan karunia bahasa roh, mengartikan bahasa roh di tempat persekutuan itu. Minimal harus ada dua dan tiga. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang persembahkan sesuatu. Yang seorang bermasmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi gunakan semuanya itu untuk membangun. Ayat 27. Jika Anda berkata-kata dengan bahasa roh, nah ini Bapak Ibu, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Ada yang mengartikannya. Menarik. Harus ada dua loh. Kenapa harus dua? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Harus ada dua yang mengartikannya. Ini kan untuk melakukan cross check and recheck kan sebenarnya. Kalau hanya ada satu orang yang menafsirkan bahasa roh yang dipakai oleh seseorang yang berbahasa roh, bisa ada kemungkinan kolaborasi, janjian untuk memberikan penafsiran yang salah. Maka Tuhan bilang dua yang mengartikannya. Karena dengan dua orang, penafsiran orang yang pertama akan di cross check dengan penafsiran orang yang kedua. Sama nggak? Arti bahasa roh yang dipakai oleh orang berbahasa. Jadi ketahuan sebenarnya. Bahasa roh itu orisinil dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Gampang banget mengukurnya. Dan seringkali ini tidak terpenuhi dalam pemakaian bahasa roh hari-hari ini. Nggak terpenuhi. Di perjanjian baru, di jemaat di Korintus juga, seringkali tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Bahkan Tuhan bilang, sebanyak-banyaknya tiga. Artinya Tuhan menyediakan banyak orang yang bisa memiliki karunia mengartikan, menafsirkan bahasa roh itu. Kalau ada Tuhan kehendaki di tempat itu orang berbahasa. Mengapa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan karunia bahasa. Dan menarik dikatakan prosesnya Bapak Ibu. Syaratnya. Waktu ada seseorang berbahasa roh, dia diam dulu. Tunggu dua penafsir bahasa roh atau tiga mengartikannya dulu. Setelah orang yang pertama mengartikan arti bahasa roh yang dipakai, maka orang ini diam. Orang yang kedua akan mengartikannya. Setelah orang yang kedua selesai mengartikan bahasa roh, orang yang ketiga akan mengartikannya. Jadi nggak boleh apa? Bersamaan serempak. Yang terjadi apa sekarang di gereja-gereja Tuhan? Ributlah ibadah gereja itu. Karena nggak jelas. Orang ini ngomong apa dan apa artinya. Nggak terpenuhi Bapak Ibu. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka diam. Berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Artinya apa? Jangan dipakai. Waktu ibadah atau persekutuan. Jangan.